Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya kita bisa percaya 100% sama kutipan yang umurnya udah ribuan tahun? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah sistem verifikasi informasi yang canggih banget, yang lahir jauh sebelum ada internet, yaitu ilmu klasifikasi hadis. Anggap aja ini semacam metode forensik kuno buat memastikan keaslian ucapan dan tindakan Nabi Muhammad. Coba deh bayangin tantangannya. Setelah Nabi wafat, para ulama dihadapkan sama jutaan riwayat lisan yang beredar. Tentu aja mereka butuh sistem yang super ketat buat misahin mana yang asli dan mana yang, bukan. Jadi pertanyaan ini bukan cuma buat iseng, tapi ini adalah sebuah misi penting yang melahirkan salah satu disiplin ilmu paling teliti dalam sejarah manusia. Intinya gini, setiap hadis itu bakal masuk ke salah satu dari dua kotak besar ini, makbul, yang artinya diterima. Kenapa? Karena rantai transmisinya kuat dan orang-orang yang membawanya itu kredibel. Kotak yang kedua adalah mardud, alias ditolak. Penyebabnya bisa karena ada mata rantai yang hilang atau salah satu perawinya ternyata bermasalah. Kelihatannya simpel kan? Tapi di balik pembagian ini ada sebuah sistem verifikasi yang luar biasa detail. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari hadis yang diterima, terus kita bedah 5 syarat keasliannya. Habis itu, kita masuk ke dunia hadis yang ditawat, cari tahu kenapa bisa begitu, dan di ujung, kita coba tarik pelajarannya buat kita di zaman sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari kategori makbul. Ini adalah riwayat-riwayat yang berhasil lolos saringan ketat dan dianggap cukup kuat buat jadi pegangan. Bisa dibilang, inilah tulang punggung dari tradisi Islam. Jadi, secara definisi, hadis makbul itu adalah riwayat yang setelah diinvestigasi habis-habisan, bukti kebenarannya itu jauh lebih kuat daripada keraguannya. Para ulama jadi yakin buat menjadikannya sebagai hujah atau argumen yang sah. Intinya, hadis ini sudah lulus uji kelayakan. Nah, disinilah kejeniusan sistem ini mulai kelihatan. Kategori makbul sendiri ternyata punya tingkatan. Ada yang namanya sahih, ini standar emasnya. Artinya, setiap perawi dalam rantainya punya ingatannya tajamnya kayak silet. Terus ada hasan, ini standar peraknya. Perawinya tetap sangat bisa dipercaya, tapi mungkin tingkat presisi hafalannya nggak sesempurna yang level sahih. Jadi, pembedanya itu ada di tingkat akurasi ingatan para perawinya. Terus, gimana caranya para ulama bisa seyakin itu buat ngasih label syahih ke sebuah hadis? Oh, mereka nggak pakai perasaan. Mereka punya daftar periksa yang super ketat, semacam protokol dengan 5 syarat yang nggak bisa ditawar. Bayangin aja, setiap hadis itu harus lewat 5 gerbang pemeriksaan. Pertama, sanad atau rantainya harus nyambung tanpa putus. Kedua, setiap perawinya harus adil, artinya punya integritas moral yang tinggi. Ketiga, mereka harus dobit alias punya memori super akurat. Keempat, isinya nggak boleh syadz atau anomali yang bertentangan sama sumber lain yang lebih kuat. Dan terakhir, harus bebas dari ilat, yaitu cacat-cacat halus yang tersembunyi. Kalau gagal di satu gerbang aja, hadis itu nggak akan lolos. Nah, terus gimana kalau ada riwayat yang gagal lolos dari salah satu gerbang pemeriksaan tadi? Sekarang kita lihat sisi lain dari koin ini, hadis mardud atau hadis-hadis yang ditolak. Hadis mardud ini sering juga disebut do'if atau lemah, tapi penting banget buat dicatat. Lemah di sini bukan berarti isinya udah pasti 100% salah loh. Maksudnya tingkat kepercayaannya tuh nggak cukup kuat untuk jadi pegangan, karena ada masalah dalam proses transmisinya. Jadi semua kelemahan itu bisa kita lacak ke 2 sumber masalah utama. Yang pertama, ada mata rantai yang hilang atau putus di tengah jalan. Dan yang kedua, ada masalah di salah satu perawinya. Bisa jadi integritasnya diragukan atau ingatannya udah nggak akurat lagi. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari penyebab pertama, rantai transmisi yang putus. Ini tuh kayak kita lagi ngikutin jejak kaki di pasir, tiba-tiba jejaknya hilang begitu aja. Ada informasi yang lenyap di tengah jalan. Salah satu bentuknya itu disebut mu'allak, yang artinya tergantung. Bayangin deh, ada rantai yang ngegantung di udara, tapi nggak ada cantolannya ke tembok. Jadi, si pencatat hadis seolah-olah loncat beberapa generasi dan langsung ngutip dari sumber yang jauh di atasnya, tanpa nyebutin siapa perantaranya. Jadi putusnya itu ada di pangkal rantai, paling dekat sama si pencatat. Ada kekosongan informasi selama ratusan tahun. Pertanyaannya kan, siapa jembatan yang nyambungin mereka? Nah, karena jembatan ini nggak diketahui, riwayatnya jadi dianggap menggantung dan lemah. Kalau tadi putusnya di pangkal, sekarang kita lihat yang putusnya di ujung. Namanya mursal. Di sini ada orang dari generasi kedua yang jelas-jelas nggak pernah ketemu Nabi, tapi dia meriwayatkan seolah-olah dengar langsung dari Nabi. Artinya, dia loncatin satu mata rantai yang paling penting, yaitu sahabat Nabi yang jadi saksi mata.
Secara teknis, ini bikin rantainya jadi nggak nyambung. Walaupun memang ada diskusi di kalangan ulama tentang status mursal ini, tapi secara umum nggak adanya saksi mata langsung ini tetap dianggap sebagai sebuah kelemahan. Dan yang lebih parah lagi, ada yang namanya mu'dhal. Ini bukan cuma satu mata rantai yang hilang, tapi ada lubang besar di tengah-tengah rantai. Dua perawi atau bahkan lebih yang berurutan itu hilang. Jelas ini bikin proses verifikasi jadi jauh lebih susah, bahkan hampir mustahil. Oke, kita udah ngecek rantainya. Sekarang, waktunya kita selidiki mata rantainya itu sendiri, yaitu para perawinya. Inilah alasan penolakan yang kedua, yang fokusnya ke kredibilitas orang yang membawa berita. Kita mulai dari kasus yang paling berat, hadis maudhu alias hadis palsu. Ini bukan lagi sekedar kesalahan, tapi ini adalah kebohongan yang sengaja dibuat lalu dicatut atas nama Nabi. Dalam ilmu hadis, ini dianggap kejahatan intelektual dan spiritual yang paling besar. Tapi, kenapa ada orang yang nekat melakukan pemalsuan sebesar ini? Ternyata motifnya macam-macam, mulai dari kepentingan politik, fanatisme buta, ada juga niat baik yang salah kaprah buat nyemangatin orang ibadah, sampai motif yang paling jahat, yaitu sengaja merusak ajaran Islam dari dalam. Salah satu cara paling gampang buat ngenalin hadis palsu adalah kalau isinya itu benar-benar nggak masuk akal atau nabrak fakta sejarah. Contohnya kayak riwayat ini. Secara sejarah dan geografi, ini mustahil banget terjadi. Jadi para ulama bisa langsung tahu kalau ini cuma rekayasa. Selain pemalsuan total, ada banyak level bermasalah lainnya. Misalnya matruk, perawinya dikenal suka bohong di kehidupan sehari-hari. Atau mungkar, riwayatnya bertentangan sama sumber yang lebih kuat. Bahkan ada syaz, di mana seorang perawi yang baik pun bisa dianggap keliru kalau riwayatnya beda sama yang jauh lebih ahli. Ini nunjukin betapa detailnya sistem penilaian ini. Setelah kita bedah semuanya, kita sampai di pertanyaan terakhir. Apa sih relevansinya sistem kuno yang super teliti ini buat kita sekarang, yang setiap hari kayaknya tenggelam dalam lautan informasi di era digital? Nah, ini dia pemikiran penutupnya. Pada dasarnya, ilmu hadis itu ngajarin kita soal cek sumbernya, lacak rantai transmisinya, dan nilai kredibilitas si pembawa berita. Di zaman di mana hoaks dan misinformasi nyebarnya lebih cepat dari virus, mungkin kearifan kuno inilah yang justru punya prinsip yang paling kita butuhkan sekarang, yaitu jangan asal sebar, tapi berhenti dulu sejenak dan tanya, ini sumbernya dari mana dan seberapa kuat rantai buktinya?